Teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja kita semua pengen banget punya. Perdamaian. Tapi kita nggak akan bahas damai yang biasa-biasa aja. Kita mau bedah konsep spirit perdamaian. Sebuah kekuatan yang hidup, yang ternyata udah jadi bagian dari budaya kita, budaya Indonesia. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita bilang pengen hidup damai, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Suasana yang adem ayem, nggak ada berantem, gitu aja? Ini pertanyaan penting loh. Kenapa? Soalnya jawaban kita bakal nentuin banget cara kita memandang dan yang lebih penting, cara kita membangun perdamaian. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Ada dua cara pandang. Yang satu, damai itu pasif. Ya, pokoknya nggak ada perang, nggak ada konflik, udah, selesai. Tapi yang kedua, spirit perdamaian ini beda banget. Ini aktif. Ini bukan soal nungguin suasana jadi tenang, tapi soal usaha bareng-bareng secara sadar buat menciptakan keadilan dan harmoni. Jadi ini sebuah gerakan guys, bukan cuma sekedar diam-diaman. Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih spirit perdamaian itu? Biar kita makin paham, kita harus tahu dulu definisinya. Ini fondasinya nih sebelum kita lihat gimana spirit ini hidup di sekitar kita. Nah, ini dia intinya. Spirit perdamaian itu adalah kekuatan batin dan komitmen kolektif. Garis bawahi kata kolektif artinya bareng-bareng. Jadi, ini bukan sesuatu yang kita tunggu jatuh dari langit, tapi sesuatu yang kita ciptakan secara proaktif bersama-sama. Semuanya berawal dari hati kita, dari niat kita yang kemudian kita wujudkan jadi tindakan nyata buat menciptakan keadilan dan harmoni. Ini pertanyaan keren banget kan? Coba bayangin, Indonesia itu super beragam. Ratusan suku, bahasa, agama, macam-macam banget. Terus gimana caranya kita bisa bangun spirit perdamaian bareng-bareng di tengah perbedaan sebanyak ini? Dari mana mulainya? Jawabannya ternyata nggak jauh-jauh loh, justru ada di dekat kita banget. Jawabannya ada di dalam jati diri kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Yap, spirit perdamaian ini ternyata udah tertanam di dalam apa yang bisa kita sebut DNA budaya Indonesia. Artinya apa? Artinya, nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita itu, yaitulah fondasi kita buat hidup rukun dan harmonis. Coba lihat nilai-nilai ini. Pasti kalian udah familiar banget kan? Ada gotong royong, musyawarah untuk mufakat, toleransi, sampai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua bukan cuma pajangan atau slogan di buku pelajaran loh. Ini tuh cara hidup yang udah terbukti ampuh ngejaga harmoni bangsa kita dari dulu. Dan justru sekarang di era yang serba individualis, nilai-nilai ini jadi makin relevan, makin penting buat kita pegang lagi, buat merawat spirit perdamaian kita. Pasti sering denger kan? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, pepatah ini keren banget karena ngerangkum semuanya. Ini bukan cuma soal angkat-angkat bareng-bareng ya, tapi juga soal beban emosional, beban sosial. Intinya, spirit perdamaian itu ya ini, memastikan gak ada satu orang pun yang ngerasa berjuang sendirian. Susah seneng, kita hadapi bareng-bareng. Dan yang paling penting teman-teman, ini semua bukan cuma teori, bukan cuma konsep di awang-awang. Nilai-nilai ini beneran hidup dan dipraktekkan di seluruh Indonesia. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita lihat satu contoh nyata gimana spirit ini sengaja ditanam dan dirawat. Oke, sekarang kita jalan-jalan sebentar ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di sana spirit perdamaian ini nggak cuma diwariskan turun-temurun, tapi juga diajarkan secara serius, secara sistematis di sekolah. Keren kan? Ini adalah upaya luar biasa buat menanam benih-benih damai sejak anak-anak masih kecil. Terus gimana caranya? Nah, program pendidikan perdamaian di NTT ini punya 3 pilar utama. Gampang kok buat inget. Pertama, mulai dari diri sendiri dulu. Pahami diri biar bisa empati sama orang lain. Kedua, belajar cara ngobrol yang baik yang membangun. Jadi kalau ada masalah, diselesaikannya pakai dialog, bukan adu otot. Dan yang ketiga, ini yang paling powerful, yaitu aksi nyata. Jadi semua yang dipelajari itu nggak cuma di kepala, tapi langsung dipraktekkan lewat proyek bareng-bareng di komunitas. Teori langsung jadi praktek. Dan hasilnya, wow, hasilnya luar biasa. Anak-anak di sana nggak lagi jadi penonton pasif yang cuma berharap, semoga damai ya. Nggak, mereka diubah, diberdayakan jadi arsitek perdamaian. Jadi mereka yang merancang, mereka yang membangun kedamaian di lingkungan mereka sendiri. Keren banget kan perubahannya? Oke, kita udah lihat definisinya. Kita udah lihat contoh nyatanya di NTT. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kita, ke saya, dan ke kalian semua. Spirit perdamaian ini bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya orang tua aja. Tapi, ini panggilan buat kita semua, buat setiap individu. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, kita kan masih pelajar.
Sibuk sekolah, tugas, ekskul, emang apa yang bisa kita lakuin? Apa kita harus nunggu lulus dulu, kerja dulu, baru bisa ikut bangun perdamaian? Jawabannya, enggak sama sekali. Justru peran kita sebagai pelajar itu besar banget dan bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Nah, ini dia contekannya. Ini langkah-langkah super praktis yang bisa kita lakuin tiap hari. Coba deh, besok pas ada teman yang curhat, kita dengerin bener-bener buat ngerti, bukan cuma siap-siap mau ngasih nasihat. Atau pas ketemu orang baru yang beda banget sama kita, coba cari satu aja kesamaan. Terus, kalau ada drama di grup WA tugas, kita jadi penengah, jangan jadi kompor yang manas-manasin. Kelihatannya kecil ya, tapi bayangin kalau kita semua ngelakuin ini. Dampaknya bakal gede banget, bisa menciptakan budaya damai di sekolah kita. Jadi teman-teman, ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Jangan sampai obrolan kita hari ini cuma jadi info yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Coba pilih satu aja langkah kecil dari daftar tadi, atau mungkin kamu punya idemu sendiri. Pertanyaannya adalah, langkah damai apa yang bakal kamu mulai hari ini, sekarang juga setelah nonton ini? Ingat, perjalanan besar membangun perdamaian itu selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari satu hati yang mau berkomitmen. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pemantik semangat buat kita semua untuk jadi pembawa damai dimanapun kita ada. Di kelas, di rumah, di tongkrongan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.